Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pelajaran fisika. Ingat, fisika itu mudah ya. Kita masuk di materi yang baru ya, yaitu hukum Archimedes. Buat teman-teman yang belum menyimak di video sebelumnya, yaitu di tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Nah, ini adalah selanjutnya adalah hukum Archimedes di bab fluida statis ini. Oke, di sini sudah ada gambar ya. Ini gambar apa ya kira-kira? Silakan ditebak ya. Ini kira-kira seperti apa gitu ya? Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ya ini gambar apa. Oke, nanti saya akan bahas. Ini adalah betul ya kapal selam. Nanti saya akan bahas kenapa kapal selam bisa menyelam ya dan bagaimana prinsip kerjanya. Nanti akan saya bahas. Baik, sebelum ke sana kita harus tahu dulu seperti ada konsep dari hukum Archimedes. Ya, perkenalkan nama saya Dede Yulias Nurul Miftah. Ingat, fisika itu mudah. Nah, sebelum lanjut ya, tetap kita harus mengingat bahwa belajar bab ini, nah itu sedang di bagian mananya agar kita mengetahui ya pemahaman kita itu sudah sampai mana dan hubungan dengan materi-materi yang lain itu bagaimana. Nah, sekarang posisinya ada di hukum Archimedes ya. Sudah kita ketahui sebelumnya di video sebelumnya sudah kita bahas tentang tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Baik. Nah, sekarang kita mengingat kembali materi sebelumnya buat teman-teman yang belum menyimak ya. Saya mengingatkan kembali di video kali ini apa itu fluida ya. Kita kenal ini fluida karena ini penting banget ya, akan kepake terus ya sampai dengan bab ini selesai. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Jadi kuncinya adalah tadi dapat mengalir ya. Dapat mengalir. Nah, yang dapat mengalir itu apa? Bisa air, bisa juga udara ya. Pokoknya yang bisa mengalir. Selain air bisa nggak? Bisa. Apa? Misalkan oli juga bisa kan? Nah, bisa. Ya, pokoknya yang bisa mengalir. Kuncinya di sana. Baik, fluida secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu fluida tidak bergerak dan fluida bergerak. Nah, yang tidak bergerak itu hidrostatis, yang bergerak adalah dinamis, hidrodinamis. Kita masih fokus di tidak bergerak ya, masih di hidrostatis. Baik, lanjut dulu. Apa itu tekanan? Merefresh pengingatan yang sebelumnya. Tekanan, pressure, bahasa Inggrisnya ya, pressure, P simbolnya. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang. Jadi ada gaya yang menekan suatu bidang A. Nah, kira-kira lebih begitu. Ya, maka muncullah sebuah tekanan. Ya, kurang lebih begitu. Seperti tangan kita mendorong. Nah, kan gitu ya. Kita memberikan gaya ke sebuah penampang ya. Maka muncullah tekanan. Oke, di mana secara matematis P sama dengan F per A, di mana adalah P itu tekanan, satuannya Pascal, kalau F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan A adalah luas penampang, satuannya adalah meter persegi. Baik, nah sekarang kita amati bareng-bareng, konsentrasi ya. Nah, sekarang kita amati bareng-bareng. Perhatikan, ada 3 buah timbangan. Nah, di sini ada perlakuan yang berbeda. Coba kita perhatikan dari yang sebelah kiri dulu ya. Di sini ada sebuah beban ditimbang, ternyata kurang lebih ini satuannya apa ya? Mungkin kalau saya bilang Newton aja ya. Biar biar langsung dapat berat gitu loh. Oke, ini timbang beratnya. Kurang lebih ini berapa strip nih? Wah, ini harus dihitung dulu nih. 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Kurang lebih 7 ya. Berarti sekitar 27 gram kalau satuannya 27 Newton. Nah, misalkan ini 27 Newton. Oke, perhatikan pelan-pelan ya. 27 Newton. Yang ini 27 ya. Oke, yang ini berapa? Nah, artinya apa? Pertama, bendanya digantung di udara. Yang kedua, bendanya digantung dan dicelupkan ke air. Jadi bendanya gak kelihatan nih.
PAD dalam air. Nah, yang terbaca adalah sekitar berapa nih? 16 ya, 16. Ini 16 Newton gitu ya. Nah, kalau yang di parafin gimana? Di parafin sekitar 18 Newton. Parafin itu apa sih? Parafin itu sejenis cairan juga ya, mungkin namanya parafin. Nah, dari bendanya sama, tetapi hasil timbangannya bisa berbeda. Kenapa? Nah, ya, kita di sini berarti ada sesuatu yang membuat dia berbeda. Apa itu? Nah, dicelupkan ke dalam sebuah fluida. Kalau di udara tadi 27 Newton, sedangkan di air itu 16 Newton, sedangkan di parafin itu 18 Newton. Berarti di air dan parafin ini ada sesuatu yang membuat beratnya lebih ringan. Nah, apa itu? Oke, apa itu? Jadi kuncinya di sana. Ada sesuatu yang membuat berat benda terbacanya lebih ringan. Apa itu? Apanya itu apa? Oke, apa sih gitu kan? Oke, baik, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerjanya dulu, ya. Nah, kalau tadi ya gambarannya ada sebuah neraca pegas atau dinamometer digantungkan, kemudian digantungkan lagi ada sebuah benda dicelupkan ke dalam sebuah fluida. Nah, kalau kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda yang diukur ini, ke atas ada gaya pegas, ke bawah ada gaya berat, ya, ke atas tadi ada gaya pegas, ke bawah ada gaya berat. Nah, kan ini ya kalau di udara ya. Ini di udara nih, yang kiri di udara. Aduh, jelek banget ya. Ya, pokoknya di udara lah. Nah, sekarang yang kanan itu di dalam fluida. Berarti muncul sebuah apa nih? Ada tulisan tuh. Gaya apa tuh? Nah, ini nih. Gaya apung. Ya, betul. Jadi sesuatunya itu apa tadi? Gaya apung yang membuat benda beratnya terbaca lebih kecil atau lebih ringan. Nah, jadi gaya apung ini muncul gara-gara bendanya dimasukkan ke dalam fluida. Itu kuncinya ya. Di hukum Archimedes ini saya simpulkan dari cerita ini adalah gaya apung muncul ya, atau mungkin bahasanya saya ulangi lagi dari cerita dari awal, benda dicelupkan ke sebuah fluida akan mendapatkan gaya apung. Nah, kuncinya di sana ya. Benda dicelupkan ke dalam fluida, maka benda akan mendapatkan gaya apung. Sehingga berat bendanya yang terbaca di alat ukur menjadi lebih kecil. Nah, itu kuncinya. Oke, kita lanjut dulu ya. Jika ada pertanyaan, silakan berikan komentar ya. Nah, kita lihat ada fenomena apa nih? Iceberg ya. Nah, jadi ini juga fluida, fenomena Archimedes. Nah, di mana bendanya es dimasukkan ke air, berarti es ini akan mendapatkan gaya apung yang arahnya ke atas. Sehingga ya, es ini mungkin bisa mengapung atau muncul ke permukaan. Nah, itu kira-kira gitu. Nah, sekarang kita akan lihat fenomenanya atau secara hukum Archimedes itu apa. Hukum Archimedes, nah bunyinya gimana? Bunyinya adalah sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung ya, yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi, sesuai dengan yang diceritakan tadi masalahnya. Jadi, benda akan mendapatkan gaya apung ketika bendanya tercelup. Bisa semuanya, bisa sebagian, ataupun ya misalkan hanya permukaan bagian. Intinya adalah bendanya itu kena ke fluida, maka dia akan mendapatkan gaya apung. Kalau bendanya tidak terkena ke fluida, itu tidak mendapatkan gaya apung. Jadi syaratnya mendapatkan gaya apung apa tadi? Tercelup sebagian atau seluruhnya. Nah, harus tercelup baru mendapatkan gaya apung. Kuncinya di sana. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ingat ya, fisika itu mudah ya. Oke, hukum Archimedes. Gaya apung ini merupakan selisih dari gaya berat benda di udara dengan gaya berat benda di dalam fluida. Ya, gimana cara mencari gaya apung itu? Tadi, ya sesuai yang ditimbang tadi, berat di udaranya berapa dan berat di dalam fluidanya berapa. Maka tinggal diselisihkan, dapatlah gaya apungnya. Ya, jadi gampang ya. Untuk mencari gaya apung, timbang di udara berapa, timbang dalam air berapa, selisihkan, dapatlah gaya apung.
Nah, terus kalau ingin mencari, nah maka tinggal seberapa besar, maka tinggal dikalikan aja nih. Massa jenis fluidanya dikalikan volume benda yang tercelup dikalikan dengan gravitasi. Jadi secara matematis nanti diperolehlah untuk mencari gaya apung massa jenis benda, massa jenis fluida dikalikan dengan volume benda tercelup dikalikan dengan gravitasi. Ingat yang dipengaruhi di sini adalah massa jenis fluida. Ingat fluida. Fluida itu apa? Cairan yang dicelupkan oleh si benda tersebut. Kemudian volumenya, nah ini harus hati-hati. Volume benda tercelup itu adalah ya benar-benar yang terkena ke fluida. Kalau yang dicelupkannya setengah, yang dihitung juga setengah volumenya. Jangan semuanya. Kalau dicelupkan semuanya, ya dihitung semua volume dimasukkan. Jadi benar-benar volume benda yang tercelup. Ingat, tercelup bukan semuanya, tapi yang tercelupnya segimana. Nah, itu tergantung kondisinya ya, di soal seperti apa. Ini kalikan dengan gravitasi. Jelas karena ada tarikan ke pusat bumi. Oke, mudah-mudahan bisa diikutin, bisa dipahamin. Ingat, fisika itu mudah. Oke, nah sekarang ada 3 kondisi ketika benda itu dicelupkan ke dalam suatu fluida. Nah, kita lihat dari sebelah kiri ada sebuah kayu dimasukkan ke air. Kita sudah sama-sama tahu kalau kayu dimasukkan ke air, posisinya pasti terapung ya. Ini kebanyakan begitu ya. Memang tidak semua kayu akan terapung, tapi ini simulasi aja ya, simulasi. Pokoknya benda dicelupkan ke air itu yang pertama bisa terapung atau mengapung. Nah, sekarang harus tahu dulu definisi terapung itu apa. Jadi, definisi terapung adalah ini nih ya, terapung. Nih saya merahin, terapung. Itu apa? Posisi benda berada di permukaan. Entah itu muncul semuanya ke permukaan, muncul setengahnya, atau muncul bagian atasnya saja. Pokoknya bendanya menyentuh permukaan. Itu definisi dari terapung. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Jadi kondisi terapung adalah bendanya menyentuh ke permukaan, baik semuanya muncul, baik setengahnya ataupun hanya bagian atasnya saja. Nah, itu pokoknya terapung. Nah, syarat terapung apa? Massa jenis benda harus kurang dari massa jenis fluida. Nah, itu syaratnya. Ya, ini syaratnya. Massa jenis benda harus lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis fluida agar kondisi ini bisa terapung. Jadi patokan untuk menjadi terapung ini bukan dari beratnya, bukan dari volumenya, ya. Patokannya memang dari massa jenis. Memang massa jenis itu hubungan nanti ke berat dan massa juga sebenarnya ya, ke rasio massa dan volume ya. Cuman patokan yang itu cara menentukan yang tepat adalah massa jenis, ya, massa jenis. Oke, kita lanjut. Yang kedua, melayang. Benda melayang dikatakan melayang itu seperti apa definisinya? Perhatikan nih, telur. Telur ini melayang. Nah, itu gimana? Posisinya tidak menyentuh ke permukaan dan tidak menyentuh ke dasar. Itu disebut dengan melayang. Walaupun ini tidak harus tengah-tengah ya posisinya ya. Misalkan telurnya agak mau ke atas tapi tidak menyentuh permukaan, itu juga disebut melayang. Ataupun telurnya posisinya mau posisinya di bawah tapi tidak menyentuh dasar, itu pun melayang. Nah, jadi itu ada disebut dengan melayang. Ya, tidak menyentuh ke permukaan dan tidak menyentuh ke dasar. Nah, kondisi melayang ini biasanya telur dicelupkan ke dalam air garam, itu posisinya bisa melayang ya kalau takarannya pas. Nah, ini syaratnya apa? Rho benda, massa jenis benda dan massa jenis fluida itu sama. Makanya dia akan melayang ya. Ataupun volume benda sama dengan volume fluida. Oke, lebih tepatnya patokannya massa jenis ya. Massa jenis patokannya. Oke, mudah-mudahan sampai sini dulu bisa dipahami ya. Oke, simak baik-baik, konsentrasi. Yang ketiga. Nah, yang ketiga tenggelam nih. Perhatikan, ayo analisa bareng-bareng ya. Nah, yang tenggelam ini posisinya misalkan ini logam dimasukkan atau koin ya, dimasukkan ke dalam air. Kita sudah menyadari betul ketika logam atau koin dimasukkan ke air, pasti posisinya dia tenggelam. Nah, sekarang definisi tenggelam itu apa? Tenggelam. Nah, tadi sudah paham ya terapung, melayang gimana.
Sekarang tenggelam, lihat posisinya. Posisinya di bawah, berarti dikatakan tenggelam, bendanya menyentuh dasar. Ya, jadi bendanya menyentuh dasar. Ya, jadi syaratnya apa? Massa jenis benda lebih besar massa jenis fluida. Nah, ini adalah definisi antara terapung, melayang, dan tenggelam. Syaratnya apa tadi? Nah, itu massa jenis perbandingan massa jenis benda dan fluidanya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kalau kalian berenang di suatu lautan, lautan dalam banget ya. Jadi kalau ada orang tenggelam, katanya orang tenggelam, apakah benar-benar orang itu ke dasar? Tidak ya. Tapi apa bahasanya? Mungkin yang lebih tepat adalah tenggelam itu apa sih? Nah, tenggelam itu masuk ke dalam air tapi tidak menyentuh dasar ya. Kalau kita katakanlah ada orang tenggelam gitu. Karena memang dalam banget tapi dia tidak menyentuh dasar. Nah, mungkin lebih tepatnya secara definisi masuknya ke melayang. Tapi mungkin aneh ya. Wah, ada orang melayang tuh. Jadi lebih tepatnya memang definisinya adalah melayang. Kalau ada orang misalkan di laut, kemudian dia tidak bisa ke permukaan sehingga kesulitan bernapas, nah ini sebenarnya disebut melayang karena dia tidak menyentuh ke dasarnya. Oke, ini definisi dari atau konsep dari terapung, melayang, dan tenggelam. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik, bisa dipahami dengan baik, dan ke depan jika ada konsep-konsep atau seperti ini ataupun ada pertanyaan terkait soal ini, mudah-mudahan bisa ya. Baik, ingat fisika itu mudah, kita lanjut. Ingat ya, fisika itu mudah. Nah, sekarang kita ambil contoh soal. Sebuah benda ketika berada di udara memiliki beratnya 500 Newton. Nah, jadi sudah diukur nih di udara nih 500 Newton. Sedangkan ketika dicelupkan ke air seluruhnya, ingat volumenya seluruhnya, berarti volumenya tercelup semuanya. Memiliki beratnya 400 Newton, berarti ada selisih di sini berapa nih? Nah, udah ketahuan ya. Selisihnya 100, berarti 100 itu apa? Nah, gaya apungnya. Nah, udah ketahuan nih. Jika massa jenisnya 1000 kg per meter persegi, kubik, hitunglah massa jenis benda. Nah, sesuai konsep yang tadi, gaya apung itu apa? Gaya apung adalah berat di udara dikurangi berat di air atau di fluida ya. Nah, diketahuinya W udara artinya adalah berat benda diukur di udara, WF adalah berat benda diukur di fluida, dan massa jenisnya diketahui ya, ditanyakannya massa jenis. Ingat, massa jenis benda. Lanjut. Nah, sesuai dengan konsep yang tadi, gaya apung adalah gaya berat di udaranya berapa, gaya berat di fluidanya berapa ya. Oke, saya pakai yang kuning aja ya. Nah, ketahuan langsung dimasukkan di mana gaya berat adalah rho G volume yang tercelup. Nah, berarti di sini kita mencari volume yang tercelupnya berapa ya. Udah dapat nih volume yang tercelupnya 0,01 meter kubik. Sedangkan yang ditanyakan adalah massa jenisnya ya, masih rho. Di mana rho itu apa? Rho adalah massa jenis itu rumusnya massa dibagi dengan volume ya. Ini. Nah, sehingga massanya berapa? Karena ini volume udah ada ya. Ini kan volume ada ya. Nah, ini volume ada. Sedangkan massanya dari mana? Nah, massa itu adalah dari W udara sama dengan, kan gaya berat rumusnya apa sih? Massa dikalikan gravitasi. W udaranya 500, G-nya 10, maka massanya dapatlah 50 satuannya kilogram ya. Oke, kurang lebih begitu. Jadi massanya 50 kg. 50 dibagi 0,01 maka jadilah 5000 kg meter min 3. Nah, gitu ya. Jadi massa jenis bendanya dapat. Ini pertanyaannya, bendanya melayang, mengapung, tenggelam. Ayo gimana tuh? Dilihat, massa jenis bendanya 5000, massa jenis fluidanya 1000. Berarti gimana? Bendanya tenggelam karena rho benda lebih besar rho fluida, maka dia tercelup semuanya. Nah, benar ya bahasanya, dicelupkan dalam air seluruhnya, berarti benar. Ya, jadi bendanya tercelup semuanya. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik pemahamannya sampai sini ya. Dan ingat, fisika itu mudah. Oke. Nah, pertanyaan seperti biasa. Kalau dengan saya, di kehidupan sehari-harinya, di kehidupan nyatanya, buat apa hukum ini? Nah,
Kita lihat. Oh, ini jelas ya. Ini apa? Ini seperti apa nih? Kapal selam. Betul. Nah, saya mau bahas gimana cara kerja kapal selam ya, berdasarkan konsep hukum Archimedes. Kita tahu bahwa kapal selam ini bekerjanya itu di dalam air menyelam. Nah, jadi dia lebih lama dalam air dibandingkan dengan di permukaannya ya. Karena dia spesialis dalam air ya. Baik, gimana cara kerjanya? Dia bisa ke atas, bisa diturun lagi ke bawah. Apakah ada baling-baling atau gimana? Atau bagaimana nih konsepnya? Apakah ada beban, kemudian bebannya dilepaskan atau gimana? Oke, langsung aja kita bahas. Ini dia penjelasannya. Nah, oke, pelan-pelan ini mungkin ada bahasa Inggris tapi nggak apa-apa. Saya jelaskan sedikit saja. Simple sekali. Jadi masih ingat ya konsepnya tadi mengapung, melayang, dan tenggelam. Artinya di sana adanya perbedaan massa jenis. Nah, konsepnya di sana. Merubah massa jenis bendanya, merubah massa jenis kapal selamnya. Kita lihat yang pertama. Si kapal selam posisinya. Jadi di samping kapal selam itu dibuat berongga. Bentar ya, saya kasih tanda dulu. Dibuat. Nah, ini nih. Ini ada dua nih. Di sampingnya sepanjang kapal selamnya dibuat berongga. Nah, di sana ada bahasanya balasteng ya. Jadi ada sebuah tempat dibuat berongga itu untuk dimasukkan air atau untuk mengeluarkan air. Nah, jadi dengan mengatur rongga tersebut akan merubah massa jenis si kapal selamnya. Ketika massa jenis kapal selam kurang dari air dibandingkan kurang dari massa jenis air, maka kapal selamnya dia akan mengapung, maka dia akan naik ke atas. Ketika dia mau turun lagi atau mau menyelam lagi, airnya dimasukin ke dalam balastang tadi sehingga massa jenis kapal selam menjadi lebih besar atau mungkin sama diatur ya, ada kontrolernya ya. Maka si kapal selam akan turun lagi ke dalam air atau menyelam lagi. Nah, ya, untuk naik lagi gimana? Untuk menaik lagi maka airnya dibuang ke lautan lagi. Jadi dibuat udara lagi. Jadi sini ada kompresor yang mendorong airnya keluar. Jadi si tanknya ini terisi sebagian udara, terisi sebagian dengan air. Nah, ini adalah fungsinya ya untuk mengatur massa jenis kapal selam sehingga kapal selamnya bisa naik ke permukaan ataupun bisa melayang di kedalaman air. Ya, ini prinsip kerja dari kapal selam. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk cara kerjanya. Ya, di pertemuan selanjutnya mungkin akan dibahas setelah bab ini ya, itu akan dibahas tentang apa ya? Mungkin ketegangan permukaan kali ya, itu juga masih di fluida statis ya. Tapi nantilah, ini dulu sampai sini dulu. Barangkali ada pertanyaan silakan tinggalkan komentar ya. Baik, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga ini mudah dipahami, mendapatkan pencerahan, dan ingat fisika itu mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.